itu ya dia betul-betul ngaku ya, saya pendeta dari gereja Betel misalnya, dilantik oleh pendeta Andi apa nih namanya tuh, saya lupa ya tadi itu ya, dan saya apa namanya dia berfoto dengan baju pendeta guys, itu baru king of liar. Tapi kalau ini tidak, fotonya editan, dia tidak menyebut pendetanya dari gereja mana, dilantik oleh pendeta siapa, dia tidak menyebut marga simbolon, hanya simbolon aja gitu. Ini nggak bisa anda katakan king of liar. Tapi Louis yang pasti ya, dia sudah mengatakan Ustaz Abu Somad, Billy Kebuzat, Gumita itu kafir dan murtad. Luar biasa gitu, ya kan? Ini pembohong besar guys, king of liar. Nggak ada orang yang mengatakan Ustaz Abu Somad itu murtad, Gus Miftah dan apa di Kebuzat itu murtad dan kafir. Louis mengatakan seperti itu gitu. Ya siapa lagi? Iblis gitu. Makanya ini penting Goldian untuk kamu memahami bahwa jika A kamu harus mengatakan A, jika B kamu katakan B, identitasmu siapa? Ya emangnya apa Abu Somad tuh A anda katakan B, dia nggak murtad nggak kafir, anda katakan dia murtad kafir, mereka itu. Jadi anda sebenarnya Louis ini dia sedang merujuk kepada dirinya sendiri guys. Ini jadi nggak pernah ngaca gitu orangnya. Aku Islam dari kecil, kamu bilang aja saya Islam dari kecil. Saya ini mau berdebat dengan orang Kristen, bilang aja, nggak usah mencatut nama pendeta dan lain-lain. Itu hanya menunjukkan kamu membohongi publik, Gulian. Nah, teman-teman, Sebenarnya enggak ya. Kalau publik cerdas ya nggak bakal tertipu. Ingat ya, ini dunia maya bro. Ada orang pakai nama panggung, ada orang bahkan lindung beli akun. Saya ya, kalau nanti ingat komentar saya, itu banyak orang lindung beli akun guys. Kayak akun Bangga Jadi Kristen, itu fotonya tak benar foto dia apa enggak gitu. Beda sama saya yang real ya, saya pakai nama Biren dan itu saya gitu. Dan Anda lihat masuk dunia debat itu di Facebook gitu, di agama ya. Itu mereka banyak akun palsu guys, ya. Pakai foto profil tak apa-apa gitu. Bukan diri mereka sendiri gitu. Jadi ini biasa, ini dunia maya. Bukan dunia nyata guys, ya. Dunia maya, namanya dunia maya, bukan dunia nyata. Ini bedakan ya dunia maya dengan dunia nyata. Goldian ini kan di dunia maya, seperti itu gitu, ya kan? Nah, kecuali kalau dia di dunia nyata seperti itu, di dunia nyata dia pakai baju pendeta, di dunia nyata kan, lalu dia mengatakan saya pendeta dari gereja misal ini, saya dilantik oleh gereja ini, pendeta ini, saya bermarga simbol, nah itu baru kena guys, penipuan namanya. Ini kan tidak, ini namanya dunia maya gitu, dunia maya guys. Bahkan ada itu orang makin nama Islam, padahal kita tahu itu adalah bukan Islam, karena dia mungkin Islam menghina Nabi ya sendiri gitu. Ya kita malum itu namanya, kita nggak terkecoh guys, paham ya? Jadi kita tinggal argumentasinya. Oh ini nih Goldian ini Islam ini, ya kan? Dia nggak mungkin Kristen begini gitu, atau dia mungkin dia penganut Unitarian gitu, bebas. Jadi dunia maya ini kita tinggal menginterpretasikan aja, interpretasi aja gitu guys. Jadi harus cerdas gitu, jangan anda percaya tiap apa yang anda lihat. Oh ini pendeta Goldian berarti pendeta resmi, enggak. Bisa jadi pendeta yang nggak resmi yang mengangkat diri sendiri gitu kan. Jadi ini Goldian simbolon, bukan berarti mereka simbolon gitu. Anak yang tidak cerdas Luis dalam melihat hal ini. Kita mau pakai nama panggung apapun oke. Dalam konteks itu ada batas wajarnya. Seperti misalnya Goldian Rihalsia, mungkin rasa namanya kurang keren, ya mungkin bisa menjadi Goldian Agung, ya, Goldian The Great gitu, dan apalah. Tapi kalau mencatut simbolon itu yang adalah nama marga yang itu menyangkut kehormatan sebuah suku, kehormatan sebuah keluarga. Masalahnya dia tidak melakukan hal kriminal, ya. Ingat itu. Kalau Goldian melakukan kriminal, ya, itu baru dia mencemarkan nama marga simbolon. Dia hanya berdebat, ya, menyampaikan argumentasi ya, akidahnya gitu. Masa dikatakan mencemarkan marga simbolon, ya? Dia tidak memakai marga, mengatakan saya marga simbolon. Kedua, dia tidak mencemarkan nama marga simbolon karena dia tidak melakukan kriminal, guys. Jadi sekali lagi ya. Justru kayak Anda kemarin ya, saya pernah komentari yang akun Bangga Jadi Kristen itu pakai nama akun Bangga Jadi Kristen lagi, guys. Bangga Jadi Kristen gitu. Yang maksudnya kan itu ajaran kasih. Dia malas itu menunjukkan itu bukan ajaran kasih, tapi dia situ menghina, membuli, mencaci maki gitu. Itu dia mencemarkan nama baik Kristen berarti. Kita tahu Kristen agama kasih, ajarannya katanya baik, tapi umatnya seperti ini. Nah, itu soalnya nulis kritik. Bro, kamu kenapa pakai nama akun Bangga Jadi Kristen? Kamu tuh pakai akun Kristen loh, ada kata Kristennya, bangga lagi. Tapi kamu mencaci maki orang gitu.
menghina orang, bukan fokus ke materi, ke dalil, malah saya dibully gitu kan, tapi saya tetap komentar dengan santun gitu, saya kasih dia pemahaman secara logika. Jadi itu yang masalah sebenarnya gitu, ya kan. Nah, Goldian tidak pernah mencaci maki ataupun itu, dia hanya menyampaikan argumentasi logis ya, makanya tidak melakukan kriminal gitu guys. Itu logika berpikir seperti itu loh ya. Ya itu nggak bisa jadikan nama panggung kalau kamu nggak berhak. Kecuali nama ya terserah aja Goldian. Memang kalau di Jawa kan nggak ada marga. Jadi ya mungkin anak ini kan baru gede kan, nggak ngerti yang kayak gini. Di Jawa kan ya kayak saya nggak punya marga. Kamu Kayak Makassar tuh ada marga Andi, itu dipakai orang, nama orang Andi biasa aja gitu. Jadi kalau ada yang apa namanya, yang ibaratnya ini nggak kriminal ya, tapi ada yang tersinggung ya, berarti dia baper gitu. Gitu aja kita nilai guys. Kalau nggak baper biasa aja. Misalnya misalnya marga Minang adalah suku Minang, misalnya ada marga Caniago, ada marga apa lagi gitu ya, dipakai. Kalau tidak kriminal ya silakan gitu. Bisa jadi dia adalah kagum ataupun itu, tapi yang penting tidak kriminal guys, itu aja. Jadi kalau mencemarkan itu adalah ketika dia berkriminal, sehingga orang akan menilai kan, oh berarti marga simbolnya adalah apa, jahat orangnya nih. Tapi kan tidak gitu, dia hanya argumentasi gitu guys, logika berpikirnya. terserah mau pakai Prasetyo, saya terserah. Karena itu bukan marga, dan itu ketika ada nama Prasetyo, orang yang belakang namanya Prasetyo nggak tersinggung. Vicky Prasetyo menipu siapa, Saskia Gotik ya, itu pun ketika diungkapkan di publik saya nggak malu, bukan marga saya. Tetapi ketika simbolon, Itu kan Vicky menipu ya, menipu di dunia nyata, bukan di dunia maya guys. Vicky itu menipu di dunia nyata ya. Ini Goldian tidak menipu di dunia nyata ya, ingat, dia itu bukan juga menipu di dunia maya. Dunia maya ini kita tahu ya, dunia tipu-tipu. Dalam artian bukan tipuan dalam arti apa ya, tipuan kriminal ada, tapi juga ada tipuan yang apa, yang cerdas itu guys, nyindir gitu kan, kayak Goldian ini gitu kan, itu cerdas nyindirnya gitu. Apa dia pengen mengatakan sebenarnya apa, bahwa pendeta yang nggak resmi itu bisa lebih logis, lebih nalar daripada pendeta yang resmi, yang berbasic teologi dogma guys. Itu loh logika berpikirnya. misalnya menipu siapa dan dipublikasikan, ya dia pasti akan malu gitu loh. Karena itu menyangkut nama besar keluarga. Apalagi berkenaan dengan donasi, minta sumbangan, tolong sumbang aku dong. Ini Sumbangan tuh biasa, donasi ya, youtuber semua melakukannya rata-rata. Ya ada di Saweria, ada di mana gitu, itu biasa gitu. Jadi gini guys, apa namanya, namanya cara orang nyari uang gitu. Biar dia semangat gitu kan. Masuk gini loh guys ya, bikin konten itu bukan yang gampang ya, pakai modal juga. Modal waktu, modal kuota, modal apa lagi gitu. Dan apa namanya, dan apa, bisa jadi orang tuh malam meninggalkan kerjaan lainnya gitu. Jadi ibaratnya gini loh guys ya, donasi itu kan tidak memaksa dan tidak kriminal, kecuali kalau Anda gunakan tuh cuci uang, uangnya Anda gunakan untuk misalnya kriminal, itu baru. Tapi kalau uangnya untuk pribadi misalnya, untuk menunjang agar dia bisa bikin konten lebih bagus lagi, untuk ya intinya adalah untuk pribadi dia lah, dan tidak kriminal, itu nggak masalah gitu, nama donasi. loh aku Goldian Simbolong sumbang dong. Nah itu meminta-minta mengatasnamakan marga sebuah suku ya nggak bisa gitu loh. Ya tinggal cek ini simbolnya marga simbol apa tidak nih gitu. Jadi intinya adalah tinggal cerdas saja guys, karena ini dunia maya, dunia tipu-tipu ya, bukan semuanya tipuan kriminal, ada tipuan cerdas gitu ya, apa namanya ya, apa namanya saya katakan ya. Jadi eh, kayak Rocky Gerung itu kan sebut orang profesor gitu. Nah sebenarnya dia kan tidak profesor, tapi itu adalah tipuan manis gitu. Sehingga profesor yang itu nggak resmi ya, tapi bisa logikanya nalarnya lebih bagus daripada profesor resmi guys. Itu loh logika berpikirnya. Kita ibaratnya dunia mainnya kita harus cerdas-cerdas gitu. Jangan kita tuh mudah mudah percaya atau mudah mengasosiasikan sesuatu dengan yang benar gitu. Oh ini pendeta Goldian betul-betul pendeta, enggak, cek dulu. Ada orang mau kayak ini misalnya Rian MU, oh ini pemain MU, oh cek dulu dong gitu kan. Intinya adalah semua harus dicek. Makanya saya katakan Google itu nggak bisa jadikan apa panduan investigasi. Ini Google guys ya, internet, bukan dunia nyata, ini dunia maya, dunia tipu-tipu. Orangnya nyebutnya ini dunia tipu-tipu kan. Nah Anda yang tidak cerdas, itu intinya menyamakan dunia tipu-tipu, dunia maya dengan dunia nyata. Kemudian lagi Anda membawa nama-nama pendeta pakai baju pendeta, Nah, kan dia tidak real, itu kan editan. Nah, ini lu nggak ngerti. Ini dunia maya, bukan dunia nyata gitu loh.
salib di situ, itu terus mengatakan tentang Alkitab dan ternyata itu tipu. Nah, itu jelas penipuan. Mengatakan tentang Alkitab tapi tipu, nggak bisa mengatakan nipu ya. Ini agamanya argumentasi ya, akidah namanya. Jadi gini loh guys ya, orang menipu. Jadi gini, kalau nggak, jadi gini orang ini ya tipenya lah. Kalau nggak sependapat ya, beda pendapat sama dia, dikatakan menipu. Luar biasa nih, ya kan? Ya, akidahnya beda kayak saya nih. Saya dikatakan penipu loh guys. Ya, hanya karena beda pendapat gitu. Nggak sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka maunya Yesus Tuhan, saya katakan Nabi gitu. Pan saya pakai dalil loh ya, bukan ngada-ngada. Dan akidah saya memang seperti itu juga gitu. Nah mereka katakan penipu. Jadi mereka nih guys ya, dengan gampang mengatakan orang itu adalah penipu pembohong. Ya, padahal tidak ada dia yang saya katakan tadi lah ya. Penipu, saya terangkan ya, penipu pembohong itu nggak seperti itu. Penipu itu misalnya gini, dalam kitab nggak ada ayatnya. Dia katakan gini, oh Yesus itu apa loh? Apa namanya? Yesus itu misalnya adalah apa ya? Yesus misalnya adalah pembunuh misalnya. Nah, ada yang katakan gitu. Dalilnya nggak ada. Itu baru pembohong namanya penipu. Nggak ada dalil. Tapi selepas masih ada dalil, itu nggak bisa dikatakan menipu. Oke, saya mengatakan ya, Yesus tidak salib. Saya punya dasar argumentasi dalil. Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta suruh tanda dariku. Aku tidak memberikan mereka tanda, selain tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus dalam perut bumi, dalam perut ikan, anak manusia dikatakan ada tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu dasar saya, dalil saya mengatakan Yesus tidak salib. Jadi nggak bisa dikatakan menipu gitu. Ada dalilnya. Sesuatu yang ada dalil ya. Bagaimana terserah Anda mau menginterpretasikan gimana, itu nggak bisa dikatakan penipu. Kecuali Anda nggak bisa menunjukkan dalil. Kamu katakan ini begini, dalilnya mana? Anda bisa menunjukkan. Anda katakan, oh ya gitu aja gitu. Itu baru bisa dikatakan penipu. Tapi selama ada dalilnya guys, itu nggak bisa dikatakan menipu. Paham ya logikanya? Kemudian, memangnya dalam pendeta agama Hindu, Buddha, dan mungkin pendeta orang Islam yang disebut pendeta, emangnya pakai salib? Bagaimana bisa Anda memakai salib sedangkan Anda sendiri mengejek-ngejek tentang salib kan gitu? Oke, terima kasih. Jadi gini ya, sebenarnya gini, dia bukan mengejek ya, tapi beda pendapat guys ya. Jadi jangan tentang beda pendapat dikatakan mengejek lah, menipu lah, nggak bisa gitu logika berpikirnya apa. Kalau gitu kita juga katakan Louis ini penipu. Karena dalam akidah kita, dalam Quran itu dikatakan Yesus itu adalah nabi. Mereka katakan Tuhan. Bisa dong kita pakai logika Louis itu, yang nggak logika sebenarnya. Louis ada penipu nih. Ya, Yesus bukan Tuhan. Al-Quran kami bilang nabi. Kan nggak bisa seperti itu guys. Itu akidahnya Louis, kita hargai. Akidah kita juga harus hargai. Ketika kita katakan Louis, Yesus itu cuma nabi. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita berdebat dan berkomunikasi. Jadi hindarilah kata-kata penipu, pembohong, itu hindari gitu. Ya. Jadi penipu pembohong sebenarnya adalah King Liar itu saya ajarin dulu ya. King of Liar itu sebenarnya begini ya. Ada orang ngomong tentang kitab tapi ada dalil. Dia katakan Yesus adalah pembunuh. Dalilnya nggak ada. Itu baru penipu pembohong. Ya tentang argumentasi. Kalau misalnya kayak pribadi yang ngaku pendeta dari gereja Anu ya, pendeta Anu, lalu dia memakai baju ya, betul-betul foto asli ya, memakai baju pendeta dan di gereja mana gitu. Bahkan kalau perlu ada lagi sebelahnya itu pendeta gandengan sama dia gitu. Itu baru penipu sebenarnya. Ya harus bedakan ya. Ini orang pakai foto editan, ya kan? Dia tidak sebutkan pendeta mana gitu, dari gereja mana, siapa melantik dia, lalu dia tidak menyebutkan marga simbolon, hanya simbolon aja. Ini dunia maya loh, dunia maya. Kalau makanya begini guys, Louis ini ya, kalau kita lihat dari gaya dia, kayak mana dia tuh mengatakan ini, pokoknya nuduh ustaz kita semua tuh pembohong gitu. Bukan ini ustaz kita, ini bukan beneran dari sekolah teologi, ustaz ini nih, bohong semua itu. Dia berdasarkan apa? Dari Google. Makanya, jadi dia tuh, Louis ini adalah tipe orang yang percaya Google apa adanya. Jadi Google tuh dipercaya dia semua guys. Ini ngomong, ini ya betul. Kalau dia ngomong berita, oh berarti berita ini gitu. Dia gampang, jadi Louis ini orangnya gampang berasumsi. Jadi dia nggak ngerti, ini dunia maya. Ya, dunia maya. Anda bedakan loh, ini dunia maya, dunia nyata gitu. Makanya saya ketika ada akun Bangga Dekisan, saya tahu ini dunia maya gitu. Dunia nyata dia nggak mungkin berani berbuat seperti itu. Aku Bangga Dekisan lalu dia kayak itu. Saya nggak mungkin. Ini karena dunia maya dia berani berlindung di balik akun identitas palsu guys. Jadi Louis harus paham itu. Bedakan antara dunia maya dan dunia nyata. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.